Pada hari ini kegiatan kita adalah melakukan penertiban pada para pedagang yang masih berjualan di pasar tengah, dan berhasil kita amankan sebanyak 4 pedagang tadi pada hari ini. Jadi setelah melakukan proses pemeriksaan dan penyidikan, apa yang ingin disampaikan oleh Pak Kasat? Semenjak saya ditugaskan di Satpol PP 4 Februari 2022, sebenarnya proses untuk menertibkan pasar itu sejak bulan September kalau tidak salah, September, Oktober, November, Desember sampai Januari, Februari belum juga ada pergerakan. Jadi saya melakukan sebuah gerakan yang bernama Operasi Patuh Benua. Jadi artinya supaya masyarakat yang sudah kita beri arahan, yang sudah menandatangani sebuah kesepakatan dan menempati dan sudah memiliki lapak-lapak, mereka harus patuh menempati lapak-lapak yang sudah mereka sepakati. Nah, oleh sebab itu saya sejak sudah bertugas di sini, saya melakukan operasi patuh benua. Yang pertama, kita arahkan secara persuasif lagi, walaupun kami harus turun jam 1 malam sampai jam 8 pagi. Jadi kami rela tidak tidur dan sebagainya, membawa tim untuk mengingatkan. Target kita pertama adalah pasar Rosela. Rosela di situ kan pasar ngampar di tepi jalan yang bisa mengganggu ketertiban umum, mengganggu lalu lintas. Sehingga kita geser mereka supaya berdagang, mereka dari kampung itu berdagang di jalan yang di belakang pasar Rosela. Nah, mereka yang punya lapak di pasar Rosela menempati lapak-lapaknya masing-masing. Nah, mereka situ sudah tertib, lalu kita pindah lagi ke titik yang pasar PDAM. Nah, pasar PDAM ini adalah kita geser mereka yang berdagang partai besar di eksterminal. Di situ kan partai besar yang menjual ikan, jual ayam, berjual segala sayur mayur di sana. Kita geser semua ke pasar PDAM, pasar sayur sebalo. Mereka sudah kita geser dan sudah berjalan sekarang. Jadi pasar PDAM yang pasar sayur sebalo itu sudah berjalan dan sudah aktif di sana. Yang selanjutnya adalah pasar Teratai. Di pasar Teratai itu adalah tempat berjualan babi, berjualan ayam dan berjualan ikan. Dan lapak-lapak di situ sudah ada namanya. Mereka itu juga. Nah, yang jadi masalah selama ini, mereka tidak mau menempati lapaknya dengan berbagai alasan, bla bla, alasan yang bermacam-macam. Nah, mereka berjualan di tempat-tempat liar. Ada yang kembali ke pasar impres dengan curi-curi berjualan di tengah pasar. Ini tidak boleh terjadi. Maka kami dari Satpol PP yang tadi saya perintahkan adalah melalui kepala bidangnya penegak peraturan daerah Bapak Diomedes bersama teman-teman, ada penyidiknya Dominikus dan teman-teman yang lain. Kita langsung melakukan penertiban. Langkah pertama adalah kita angkat barang-barang mereka dan kita panggil orang-orang itu. Yang berjualan di impres, pasar impres itu, mereka kita panggil. Dan tadi mereka sudah membuat pernyataan bahwa mereka minta barang-barang yang kita sita agar dikembalikan. Sudah kita kembalikan. Yang kedua, mereka berjanji tidak akan lagi berjualan di tempat-tempat yang liar seperti di tengah-tengah pasar yang bukan peruntukannya untuk berjualan ayam dan berjualan ikan. Yang ketiga, bahwa mereka akan menempati lapak yang sudah ditentukan. Yang keempat, mereka apabila nanti suatu saat akan penertiban kembali, ternyata mereka itu juga yang berlaku, barangnya kita sita dan mereka siap barangnya yang kita sita akan kita musnahkan di depan mereka juga. Jadi ini konsekuensi ketegasan dari kita, karena kalau kita tidak tegas, kita sudah menyampaikan dengan bahasa yang halus, bahasa yang santun kepada mereka, tidak pernah digubris, maka kami mohon maaf, terutama khususnya saudara-saudara saya yang sebagai pelaku pedagang ayam, pedagang ikan, pedagang sayur dan sebagainya. Mohon maaf, ketegasan yang kami lakukan ini bukan untuk menyakiti, tapi untuk ketertiban kita bersama. Kita wajib menjaga Bengkayang ini. Kota Bengkayang itu jangan sampai disebut menjadi kota kumuh, tapi menjadi kota yang bersih, tertib, rapi. Mari kita sedikit-sedikit merapikannya. Ya, walaupun memang berbagai macam tantangan, kita siap untuk melakukan perubahan-perubahan itu. Ini harapan kita. Ya, jadi Pak Bupati Bengkayang mengharapkan pasar itu menjadi bersih, rapi, dan indah. Gitu.
pasar depan GP. Setelah kita lakukan pemanggilan dan ditandatangani kesepakatan, kita minta mereka untuk tidak berjalan kembali di depan area pasar depan GP. Semoga kesepakatan ini bisa dipatuhi oleh para pedagang ayam dan pedagang ikan. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Selamat malam.